kita semua, salam sejahtera buat jemaat HKBP Perumnas Simalingkar. Marilah kita mulai ibadah kita di hari Minggu ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Sebelum ibadah dimulai, mari kita sejenak saat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Dan sampai saat ini kita masih harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, meskipun kita masih dalam situasi yang mengkhawatirkan akibat virus COVID-19 ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itulah hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah umatmu ya Tuhan, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya, dan dengarkanlah seruan umatmu ya Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 559 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan dari Titah ke-9 sampai dengan ke-10. Titah 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di Amsal Pasal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 2 dan ayat 6. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang kami kasihi. Marilah kita dengarkan warta buletin minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 14 Juni 2020. Topik Pasidingma Hamkuson, jauhilah ketamakan. Warta pertama, periodisasi kepengurusan majelis. Hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Majelis HKBP Perumnas Malingkar akan melanjutkan dan melaksanakan periodisasi kepengurusan majelis untuk masa tahun 2020-2022. Periodisasi dan kepemilihan dilaksanakan pada pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Perumnas Malingkar. Diharapkan kepada semua majelis untuk dapat mengikuti periodisasi
tersebut. Warta kedua, hasil periodisasi fungsionaris majelis. Hasil periodisasi pemilihan fungsionaris majelis hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sebagai berikut. A. Majelis Perbendaharaan 1. Sintua B. Manurung, Sintua L. Napitupulu, dan Sintua B. Nadabdab. B. Bendahara Jemaat Sintua JG Siahaan. C. Sekretaris Jemaat Sintua UG Sihombi. D. Bendahara Auditoria Sintua E. Simanundang. E. Utusan Majelis Keresot yaitu Amang Sintua D. Napitupulu. F. Dewan Koinonia Sintua LH Pasaribu. G. Dewan Marturia Sintua A. Boru Manurung. H. Dewan Diakonia Sintua PJ Sitorus. Dan I. Seksi Pembangunan Sintua RTP Sinaga. Warta ketiga, anggota jemaat meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 telah meninggal dunia Bapak Kloster Simanjunta Opu Amos Duli, tutup umur 70 tahun, suami dari Ibu Dermina Urstompul dari Jalan Sawit 5 nomor 48 WEK 13. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Warta keempat, pemberian cenderamata ulos pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Majelis telah menyerahkan ulos cenderamata kepada Nyonya PB Sianipar Boru Batubara dari Jalan Pala 2 nomor 9 WEK 14. Atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Kiranya Tuhan menambahkan berkat kesehatan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Warta kelima, himbauan. A. Kepada anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan hari Rabu di rumah masing-masing. B. Kepada anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada Sintua WEK masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Warta ke-6, bersatu melawan COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga gereja, maka untuk meminimalisasi pandemi COVID-19 diperlukan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu melawan COVID-19 dengan cara A. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. B. Rajin mencuci tangan dengan sabun. C. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Dan D. Menjaga social distancing, jaga jarak, dan menghindari kerumunan massa. Warta ke-7, anggota jemaat sakit yaitu Nyonya D. Sregar Boru Sihombi
dari Jalan Damar 7 nomor 3 W5 penyakit dalam. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi anggota jemaatnya. Demikian warta gereja minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur dan terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Bapa Surgawi. Kami telah bangun dengan aman karena Engkau melingkupi kami dan kemuliaan-Mu memberi nafas dan memberi kami kenikmatan kehidupan di dunia ini. Kami telah hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan, untuk mempersiapkan kebaktian umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Pimpinlah kebaktian kami ini agar menjadi saluran berkat bagi seluruh anggota jemaat dan bagi yang mengikuti dan mendengarkannya. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan warta jemaat-Mu, beragam peristiwa yang telah, sedang, dan akan kami alami. Kami berbahagia karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ancaman situasi pandemi COVID-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan mencurahkan kesehatan dan panjang umur kepada seluruh anggota tim, perhalado, kru, sehingga dapat mempersiapkan acara kebaktian minggu dan kebaktian web ini. Kami juga sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih karena anggota jemaat-Mu, Ibu Nyonya PB Sianipar Bor Batubara, Engkau berikan umur yang panjang 70 tahun. Oleh karena itu kami juga berdoa buat ibu kami ini, kiranya sepanjang hidupnya ibu kami ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungannya, terutama di tengah-tengah keluarganya, anak-anaknya, dan seluruh keturunannya. Bapak yang baik, Majelis HKBP Perumnas Simalingkar juga dapat melaksanakan priorisasi masa bakti tahun 2020-2022 dan akan melanjutkan pemilihan seksi-seksi pada tanggal 15 Juni 2020. Kiranya Tuhan selalu menyertai seluruh majelis sehingga dapat melanjutkan pemilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kami dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Bapak yang baik, di tengah-tengah kebahagiaan kami juga Engkau perhadapkan kepada situasi duka di mana Bapak yang kami kasihi, salah satu dari anggota jemaat-Mu telah berpulang ke hadapan Tuhan, yaitu Bapak Kloster Simanjuntak dari W13. Turunkanlah belas kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan penghiburan-Mu buat semua keluarga. Bapak yang baik, pada saat ini juga di tengah-tengah anggota jemaat-Mu, Ibu Nyonya Desi Regar Bursi Hombing dari Jalan Damar 5 menerima atau sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat kesembuhan ibu kami, berikan bagi mereka kekuatan dan juga ketenangan dan selalu berserah kepada Tuhan. Bapak yang baik, hingga saat ini
pandemi COVID-19 masih terus merau-rau hendak melukai dan mencelakakan kami. Tetapi kami percaya bahwa waktu Tuhan akan datang untuk membawa pemulihan karena penebusan Anakmu Tuhan Yesus Kristus, dan karena Kristus akan menaklukkan segala sesuatu. Tuhan, kami adalah manusia berdosa, ketamakan, hamuk kuson adalah salah satu sifat manusia yang tidak dapat kami ubah dan taklukkan. Hanya kuasa kasih-Mu saja yang dapat mengubah kami. Oleh karena itu, kami mengharap Tuhan akan selalu menyertai kami, dan Tuhan akan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah anggota jemaat-Mu, pimpinan negara kami, pimpinan gereja-Mu dimanapun berada. Berkati kebaktian gereja-Mu, kebaktian rumah di setiap week. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Tuhan Imam mau lihat Imam perjulu di Tuhata perdinggan basai biari sadarion di nama rasnya roha kita Dumubima di Inang Nyonya Cianipar Buru Batubara Oku Beatrice Buru Tung Macai Laswata Ami pe catonga-tonga ni Parhalado dan Dewan Diakoni Marlas di roha di bagasati kionina ala boy inang madalani umur na pinasaan ni Tuhata 170 tahun. Jadi dohoton dinang diaturhon ni Huriata inang ma sadarion majano ulus las di roha, ulus penghormatan, ulus hatuaun. Martangiang mahita tu amata perdinggan bahasa itong di umur nang dileon ni Tuhata molo di dok Tuhata itak ni 70 tahun alai mardongan hangga duton molo diek besa 20 tahun natina baik ko siap dutong di hangga duton ni molo ngai pasa Tuhata umur nagajangi tumpe di bagasan las ni roha tinangate. Jadi soal ni ma uluson di pasa tami angkiat ma mobolas ni roha winang lahu parmudu-mudu ona kapinopar naung inalumon ni Tuhata 3 jam mau murniang jala totong mo di bagasan hai paso na tinang tapasang di mak nak pula masih jalan kan kono mak tidak sama aku kuat saplo pak ima tutu jumulo ma tapasahat hamola tuta tutu hatapan dengan bahasa ini ala boy hitam barpungu apala di Arianon ima nalau makalason ulang tahun ni inang nang 70 tahun jadi nang umat saya malater ronta tutuhan ni boy inang mencapai umur 70 tahun di bagatan hai pason lain tu ala ni mangido mahita sailan ditambah depe umur ni inang jala mangido depe hita asa toktong Tuhan nama paroroton inang ate. Jadi mulo peadong hangaluton ba ngata boto hian inang ya ngata surat yan. Jadi sonari na pondu ulala ulon ninang baima ikon gawe pelayan mainang di sisa-sisa ni umuron alana madjaji do kubuy do gaji pelayan di kulihat temanang di situasi sama dia pe asa terpuji Tuhani tong di bagasan hanguluan ta. Jadi nang di keluarga pe selama ma saya lambi tabai Tuhan maka lasiroha dohot kolong lasir hatai di kita. Jadi selamat ulang tahun matena panjang umur horas makutina.
mau lihat matutu di Tuhata nang mangalehon hahipason du pedihita sampai tikion ima di bagas joro ni Tuhata on hita marpungu sude non basa-basa ni Tuhado boya tutu marumur sahat tu 70 tahun. Jadi mulai tema di Tuhani sodi terlubobi di hamuaka situa nami nama bana kana dingga di hami di ruas ni huriamuna apalagi di hami akan tua-tua tutu nangbui sampai marumur 70 tahun di baik kamu di hami lasni roha jadi sa di pasu-pasu mahamuaka pangulani huria nami nadong di huriat tahun songodi nang dihita sudi ruas ni huriata nadong di simalingkaron mau liate matutu betima. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan buat kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh memakai waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menyertai kami, mulai kami dari ibadah hingga akhirnya nanti Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, agar kami dimampukan untuk mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang aku harus perbuat, sebab yang tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini adalah tentang orang kaya yang bodoh. Berbicara tentang kekayaan, tentu sekali orang pada umumnya melihat dan mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Seberapa banyak uangnya? Apakah rumahnya mewah? Berapa mobilnya? Dan barang berharga apa saja yang dia miliki? Maka orang akan berkata, itulah orang kaya. Salahkah jika seseorang berkeinginan untuk menjadi kaya? Banyak orang berkeinginan untuk hidup sejahtera, berkecukupan, mapan. Masing-masing orang berusaha untuk sampai ke sana, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi kaya, sehingga ia harus memakai waktu dan kesempatan itu sebaik mungkin untuk mencari uang dengan bekerja keras dan berkarya. Karena itu sangat diperlukan oleh semua orang. Itulah sebabnya ada kita mendengar nyanyian anak sekolah minggu, yaitu tentang apa yang dicari orang. Dikatakan dalam nyanyian itu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Inilah apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang adalah uang. Karena itu sangat diperlukan. Adakah orang yang tidak menginginkan uang di dalam hidupnya? Pasti tidak ada orang yang menolak itu.
Bahkan dalam filosofi kita orang Batak ada 3 hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang Batak, yaitu ada Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun. Salah satu dari filosofi itu adalah Hamoraon, kekayaan. Karena memang kehidupan itu tidak terlepas dari harta Hamoraon. Karena tidak ada orang yang mau hidupnya terus-menerus di dalam kesusahan, di dalam kemiskinan. Sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk menjadi kaya, seperti yang saya utarakan tadi, dengan bekerja keras demi menghidupi dan membahagiakan keluarganya. Apalagi pada saat sekarang ini, di masa COVID-19 ini, tentu sekali pemasukan untuk kebutuhan rumah tangga sudah berkurang, tidak seperti biasanya lagi. Akan tetapi ada banyak cara yang dilakukan orang untuk menambah perekonomian kebutuhan di dalam kehidupan keluarganya. Mungkin dengan membuka bisnis online, media sosial, dan yang lainnya. Beraneka ragam yang diperjualbelikan, mulai dari produk bahan mentah, ada sembako, ada buah-buahan, ada makanan, ada cake. Bahkan pada saat ini kita melihat para ibu rumah tangga pun semakin pintar untuk mengolah sesuatu yang diperlukan oleh keluarganya. Semakin pintar mengolah roti dengan aneka rasa dan topping untuk menarik hati konsumen. Artinya semua berusaha untuk menuju kepada kehidupan yang berkecukupan dan berkelimpahan. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama, seseorang itu memanfaatkan kehadiran Yesus untuk kepentingan pribadi. Kita melihat saat Yesus hadir di tengah-tengah orang banyak itu, salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Melalui perkataan ini sangat jelas bahwa dia seseorang yang tadi menginginkan dan berusaha memanfaatkan kehadiran Yesus untuk urusan dan kepentingan pribadinya, yaitu menyelesaikan persoalan yang terjadi antara dia dengan saudaranya, yakni masalah harta warisan, manang teat-teanan di hata Bataknya. Teat-teanan harta warisan yang merupakan peninggalan orang tuanya. Harta warisan ataupun teat-teanan sering sekali menimbulkan perpecahan, pertikaian, perselisihan, pertengkaran di dalam keluarga. Hubungan persaudaraan bisa retak bahkan tercerai-berai karena membagi harta warisan. Masing-masing menuntut bagiannya, apakah itu bagi rata atau tidak. Hal ini sering terjadi saudara-saudara di tengah-tengah keluarga, karena harta warisan sinamot
kerukunan persaudaraan tidak ada lagi. Tidak tercipta lagi kerukunan persaudaraan seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 133 itu. Itulah sebabnya salah satu dari orang banyak itu mengatakan hal itu kepada Yesus agar persoalannya dengan saudaranya dapat diselesaikan saat itu. Akan tetapi Yesus melihat bahwa di balik permintaannya itu ada sikap kikir dalam diri seseorang tersebut. Yesus menolak permintaannya dan berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus mempertanyakan hal ini kepadanya. Kita lihat seolah-olah kehadiran Yesus saat itu bertindak sebagai hakim dan pengantara untuk menyelesaikan masalah orang itu dan memenuhi keinginannya serta ketamakannya. Apa yang dia inginkan itu tidak dilakukan Yesus, sebab Yesus lebih mengetahui apa yang diperbuatnya pada kehidupan seseorang, pada kehidupan umat manusia. Yang kedua, kita lihat tindakan tegas agar berjaga-jaga dan waspada. Yesus dengan tegas mengingatkan mereka agar berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Dapat kita lihat di ayat 15. Agar seseorang mampu mengawasi dirinya dari berbagai hal yang mungkin bisa terjadi. Karena harta warisan seseorang tidak dapat mengontrol dan menguasai dirinya sehingga ia jatuh kepada kesombongan dan ketamakan, bahkan kehancuran. Karena ketamakan itu dapat membahayakan hidup seseorang. Ketamakan ataupun keserakahan ataupun kerakusan sama halnya ia kehausan untuk memiliki lebih banyak. Ia tidak puas dengan apa yang ia miliki dan tidak akan pernah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Ibarat meminum air laut, semakin diminum maka dia akan semakin haus. Demikianlah ketamakan itu, berkeinginan akan segala sesuatu, akan harta benda, warisan, kekayaan duniawi. Dan orang yang demikian akan mudah jatuh pada tindak kejahatan dan bertindak ceroboh karena cenderung mencintai kekayaan, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ai urat ninasa hajahatodo roha naholongan dihepeng. Itulah sebabnya Yesus bertindak dengan tegas agar mereka tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan.
karena ketamakan dapat menjerumuskan manusia pada kehilangan orientasi hidup. Berjaga-jagalah dan waspadalah agar hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Karena kekayaan secara materi tidak menjamin bahwa hidup seseorang akan menjadi aman dan tenang. Hidup adalah pemberian Allah. Matius 4 ayat 4. Dan jaminan keamanan hidup tidak diperoleh dari kekayaan materi harta yang kita miliki, tetapi bersumber daripada Tuhan kita. Yang ketiga, kita lihat dampak daripada ketamakan itu. Di sini Yesus menjelaskan tentang perumpamaan. Melalui perumpamaan ini, orang akan lebih mudah memahami apa yang akan Yesus katakan kepada mereka. Perumpamaan itu tentang seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tentu sekali dengan kelimpahan harta, orang kaya tersebut dapat melakukan apa saja dan merancang apa yang akan dia perbuat untuk menyimpan hasil daripada tanahnya, sehingga ia memutuskan untuk pertama merombak lumbung-lumbungnya, kemudian mendirikan yang lebih besar agar cukup untuk menyimpan hasil dari tanahnya, menyimpan segala kekayaannya. Bahkan dia juga menggantungkan kebahagiaan pada hartanya, dan ia berkata, jiwaku ada padamu dengan memiliki harta. Dia menggantungkan kebahagiaannya dengan apa yang dia miliki. Dengan kekayaannya dia mampu berkata bahwa dia akan bahagia bertahun-tahun, dan ia dapat beristirahat santai. Bahkan ia dapat minum dan bersenang-senang. Itu dapat kita lihat dalam ayat 16 sampai ayat 20. Yesus menjelaskan bagaimana orang kaya tersebut setelah terpenuhi segala keinginannya, melihat bahwa hasil dari semua itu hanya karena kekuatannya sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan. Orang kaya ini tidak merasa terpuaskan apa yang sudah ada padanya, dan orang kaya ini memikirkan bagaimana ia lebih mendapatkan kepuasan dan kesenangan terhadap dirinya. Ia menciptakan tempat untuk menyimpan harta miliknya. Saudara, lihatlah dampak ketamakan dalam diri orang kaya itu. Harta telah membutakan mata rohaninya. Ia tidak sadar akan firman Tuhan yang berkata dalam Injil Matius 6 ayat 19, bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ia tidak melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 20 yang mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga
tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada yang merusaknya, dan tidak ada pencuri, dan tidak ada yang membongkarnya. Ini yang harus kita kumpulkan, harta surgawi, keimanan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian Ia akan menambahkan kepada kita berkat yang berlimpah. Carilah kerajaan surga terlebih dahulu, bukan kekayaan duniawi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti dari perumpamaan ini adalah di ayat 21. Apa yang dimaksud orang bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ini adalah tindakan suatu kebodohan dan ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang menghormati Tuhan dengan apa yang dia miliki. Oleh sebab itu, bijaklah menggunakan harta dan kekayaan sebagaimana yang dikatakan di epistel kita Amsal pasal 22 ayat 26 sampai ayat 27. Marilah kita dengan bijaksana menggunakan semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Apakah itu kekayaan material atau non material? Apakah itu hikmat? Apakah itu ilmu, pengetahuan? Dan tetaplah jauhi segala bentuk ketamakan dari diri kita, karena itu tidak baik. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan tetaplah bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu melengkapi segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan pada saat ini. Kami boleh mendengarkan sebahagian firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini, di mana firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak memiliki sikap ketamakan di dalam hidup ini. Jika kami menerima berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah keluarga kami, ajari kami Tuhan untuk memakai itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah berkat yang kami terima, kami boleh juga menyalurkan itu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga kami tidak lagi seperti orang yang tamak, yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mengumpulkan harta surgawi sebagaimana yang Tuhan firmankan. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau juga yang memimpin dan melindungi seluruh jemaat-jemaat Tuhan HKBP Perumnas Simalingkar.
di mana kami Tuhan masih diperhadapkan suasana COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, menjauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, dari segala virus-virus. Berikan jemaat-Mu Tuhan kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang mereka lakukan dari rumah mereka masing-masing. Cukupkan ya Bapa apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa di sorga, ampunilah kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa-dosa kami, agar kami senantiasa dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Yesus, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 724 ayat 1 sampai ayat 3 sambil kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas. Bapak Ibu Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Untuk itu kami tidak lupa untuk mengingatkan agar kita masing-masing tetap menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan, beristirahat yang cukup, pola makan yang bergizi, dan tetaplah mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah kita. Shalom buat kita semua. Shalom.